Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel itu Mas Reza. Hari ini lagi ada Daihatsu Ayla ya. Yang kemarin saya baru beli, tuker Toyota Kijang ganti Ayla. Soalnya udah dapat Innova, jadi ini ganti yang kecil biar bisa dipakai sama istri sama kakak. Ini keluaran Daihatsu LCGC, mesinnya 1000 cc, pakai mesinnya Xenia ya waktu itu ya. Mobilnya waktu itu harganya 100 jutaan, dan bedanya Daihatsu Ayla sama Agya itu kalau Agya itu kan dia tipenya cuma ada yang E sama yang G, manual matic. Kalau ini ada yang M, ada yang X, wah macam-macam lah. Dulu saya juga sempat punya Xenia itu banyak, ada Xenia X, ada Xenia M, ada Xenia Sportivo lah. Kita lihat mesinnya ya. Mesinnya ini 3 silinder 1000 cc. Lihat masih getar-getar gitu ya. Kayak menggigil karena cuma 3 silinder. Kap mesin sudah dicat sewarna modi dan juga sudah dikasih peredam. Cukup rapi. Ini diklaim sebagai salah satu LCGC terbaik di Indonesia ya. Agya ya sih, cuman kan ini sama-sama aja. Dia belum ada fog lamp. Lampunya masih kristal multi reflektor. Lampunya bohlam biasa. Dia juga sayangnya di sebelah sini. Kalau yang tipe itunya ada fog lampnya di sini, tapi ini nggak ada. Velgnya udah diganti, bukan yang standar. Ini dipakai ring 15. Bannya 185 60 R15 ya. Jadi kelihatan agak donat gitu lihat belakangnya. Spionnya, nah ini yang tipe murah ya. Spionnya seperti ini. Tapi udah matic. Tuh. Jadi enak. Mobilnya ini irit banget. Bisa 1 liter 20 kilo loh. Saya juga kaget. Karena dulu sempat pakai Brio lama tuh paling 115, 113. Ini 120. Matic padahal. Dia belum ada wiper belakang. Masih polos. Agya juga pertama keluar belum ya, yang facelift baru ada. Ini tempelan, kata yang pertama belum ada. Ini tempelan. Lampu belakangnya sama, bohlam biasa. Lampu mundur, lampu sen, dan lampu rem. Nah ini nih LCGC seluruh Indonesia ya. Dia susah dibukanya, masih pakai kunci atau kita buka dari bagian dalam. Kita buka dulu belakangnya. Nah tuh, bensin dan bagasi. Kaleng banget. Nah ini juga tambahan. Harusnya botak nih, nggak ada topinya, tapi dikasih topi biar agak kerenan sedikit. Soalnya saya kurang suka mobil nggak pakai topi-topi gitu. Bagasinya cukup luas, apalagi kalau dibandingkan sama Brio ya. Ini cukup luas. Nah ini bukannya bocor, tapi memang kemarin itu habis ngebongkar rumah, jadi kita bawa persediaan air kalau mau wudhu atau seperti apa. Cukup luas di bagian belakang. Ini tempat buat shock breaker. Bedanya kalau si Ayla dan Agya itu, kalau Ayla itu sudah tercover semua ya, bahkan sampai bagian ini tercover. Nah ini belum ada rear defogger, belum ada rear wiper, masih sangat standar. Pajaknya 1 tahun itu berapa yang coba kita lihat ya. Ini posisi door trimnya polos banget, hard plastik, nggak ada aksen atau ornamen apa-apa. Sudah power window, dan dia punya door pocket serta cup holder di sini, ada handle-nya. Ini standar ya, masih bawaan pabriknya. Bahannya bukan bludru juga ya, bahan biasa lah. Ya, bagian belakang juga nggak bisa disenderin, nggak bisa dikerening, nggak bisa dibilang luas, nggak bisa dibilang sempit ya, pas-pasan lah. Tinggi saya 176. Headrestnya bisa diturun naik. Di belakang juga ada posisi safety belt. Ada 3 ya di belakang. Ada pocketnya kecil di sini, dan di tengah juga kosong ya. Ada cup holder 1. Kita masuk ke bagian depan ya. Tuh lihat tuh. Kaca spionnya bisa diaturnya dari situ. Rem yang depan sudah cakram, yang di belakang masih tromol ya. Jangan kaget karena Avanza Xenia-nya juga seperti itu, apalagi yang LCGC. Knalpotnya udah diganti ini. Dulu mungkin yang punya anak muda. Sekarang kita masuk ke bagian kabinnya si Daihatsu Ayla. Oh iya, kalau yang sebelumnya saya pernah pakai Agya, tapi saya jual. Kenapa? Karena manual gitu. Saya beli mobil ini buat dipakai sama istri biar bisa dipinjam sama kakak. Saya perempuan juga. Nah, kita ganti yang matic. Kemarin dapat yang matic warna merah ya. Ini kita bisa lihat speedometernya sangat standar, tapi dia ada layar MID nya masih kecil.
Ini nih 110 nih, padahal kemarin macet-macetan. Ada sisanya Eco Drive Mode, ada total RPM di baru total kilometer baru 56 ribuan lah ya. Ini trip A, trip B, average. Kisi-kisi AC 4, yang di tengah standar, nggak bisa dibuka tutup, kanan kiri atas bawah aja. Yang bisa dibuka tutup yang di sisi pengemudi dan penumpang depan. Kacanya lumayan nggak begitu besar, tapi di bagian sini agak bisa naruh macam-macam lah ya. Dia laci penyimpanannya cukup banyak ya, standar mobil-mobil zaman sekarang kan udah banyak nih. Sama kayak Brio juga, di sini ada, karena dia pakai yang single din, ada lacinya. Di sini juga ada 2 cup holder. Di sini ada laci kecil buat naruh kartu-kartu tol. Power outlet 12 volt. Dan di sini ada cup holder dan handbrake-nya. Parking brake masih konvensional, posisinya di tengah. Di sebelah kanan juga dia punya laci penyimpanan buat uang receh ya. Nah, di sini harusnya electric window, tapi karena ini yang biasa nggak ada electric window jadi kosong. Ini kunci tambahan. Lampu, saklar lampu nggak ada fog lamp. Saklar wiper nggak ada interval. Power window di sisi pengemudi auto cuman turun doang. AP harus ditahan. Handle pintu juga biasa sewarna sama door trimnya. Dan power window lock ada di sini. Power door locknya nggak ada, jadi kalau buka tutup masih dari sini nih. Kayak Avanza generasi pertama ya. Agak repot, jadi kalau mau buka tuh nggak bisa tuh. Jadi misalnya saya kunci ya, saya mau buka nggak bisa. Ini harus dibuka dulu. Jadi badan tuh harus belok ke belakang. Terus pajaknya kita lihat ya. Ini kayaknya mobil gini pajaknya murah sih, paling 2 juta atau 1 jutaan. Platnya F, kemarin baru saya beli berapa, 67 juta, 65 juta kalau nggak salah. Ini udah ditawar lagi. Oh iya pak, pajaknya cuma 1.600.000, masih berlaku sampai Januari 2021. Mobil yang nggak perlu pusing mikirin perawatan, nggak perlu pusing mikirin bensin, karena ini mobil irit banget. Ya standar 115 lah ya, luar kota 120. Ayo mau kemana juga jadi deh. Maticnya konvensional 4 percepatan, nggak ada overdrive. Overdrive-nya masih dari D ke 3 ya. Overdrive itu kan fungsinya memang buat nahan si Matic biar nggak keluar dari gigi 3. Terus kemudian knob AC masih puter-puter 4 percepatan, dan ada pengaturan suhunya. Di sini ada tombol hazard, ini buka tutup knob. Dan dia punya glove box yang nggak begitu besar, kecil. Dan dia punya lampu cuma 1 di depan, warna kuning pula. Sun visor nggak ada kaca, vanity mirror ataupun lampunya. Ya dimaklumi ya, mobil murah meriah, bisa dimiliki banyak orang. Dan ini dia punya kaca spion yang masih biasa, juga belum dynamic view. Headrest-nya fix ya. Jadi ya seperti inilah bentuknya. Sampai Mobilio juga zaman-zaman LCGC itu ya. Saya juga bingung kenapa dia buat fix headrest kayak gini, padahal ini gak nyaman banget. Saya pakai mobil, sering gonta-ganti mobil, yang saya rasa paling nyaman headrestnya itu cuman Chevrolet doang. Chevrolet Captiva itu paling nyaman. Jadi posisi kita nyandar pun kepala itu tersanggah dengan baik. Ini audio juga udah diganti, JVC, ada USB, speakernya cuma 2 kalau nggak salah ya. 4 di belakang juga ada 1, 2. Setiap door trim itu punya speaker. Mobilnya kecil, gampang dipakainya, parkirnya gampang, bensinnya irit, perawatannya mudah. Ya udah, no comment deh. Mobil ini buat harian asik banget. Juga buat nganter-nganter anak, bawa barang-barang juga masih cukup banyak. Oh ya, satu lagi, karena ini tipe M ya, salah satu tipe yang murah, dia ini benar-benar gak ada airbagnya, lihat tuh. Oh, gak ada airbag ya. Sama tuh kayak Innova di depan, gak ada airbagnya. Ini juga gak ada airbag. Jadi ya fitur keselamatan itu cuma ada di bawah. Rem ya, yang tromol juga belakangnya. Ini juga non ABS, remnya konvensional biasa. Dan sabuk pengaman. Jadi benar-benar harus kamu jaga diri sendiri. Ya meskipun kita gak berniat ugal-ugalan atau gak berniat kecelakaan, tapi kita harus tetap jaga diri ya. Oke. Kita lihat lagi sekali lagi dari luar. Daihatsu Ayla 1000 cc tahun 2015 ya, belum disebut tahun 2015.
Thank you for watching. Jangan lupa yang udah nonton dikasih like videonya dan di subscribe channelnya. Masih dalam suasana lebaran. Dari Mas Reza juga ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita akan menyambut fase new normal ya. Jadi buat teman-teman, be healthy, be safe, and keep the distance. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.